DKI. Ya. Cuma apakah Mas Jokowi berterima kasih saya nggak tahu itu nanti. Jadi kan tadinya dari Solo nggak dikenal, kemudian dibawa ke Jakarta ya, diperjuangkan, dibantu. Saya dengar termasuk bantu pembiayaan dan sebagainya. Oke. Jadi saya rasa itu satu pengalaman. Yang membedakan apa? Pertanyaannya sama. Pemerintahnya kan belum. Nah kalau pengalaman di dalam pemerintahan saya rasa kita memimpin partai itu juga suatu pengalaman untuk governing. Memimpin partai itu sangat luar biasa sulit. Ya. Saya sebagai profesional, sebagai ekonom, insya Allah jam terbang saya cukup banyak, bukan hanya di dalam negeri, tapi sampai tanpa bermaksud riya, sampai ke Eropa dan sebagainya, diakui di sana. Ya. Tapi ketika harus memimpin partai, Masya Allah, pusingnya minta ampun. Saya rasa kita semua yang di sini pernah memimpin partai merasakan bagaimana pusingnya. Nah, Mas Bowo bisa menjadikan Gerindra dari yang tidak dikenal, kemudian 2009 cukup bagus, dan sekarang menjadi partai nomor 3 terbesar. Jadi saya rasa itu adalah salah satu bukti dari skill yang beliau miliki. Jadi semakin komplit. Beliau sebagai tentara saya rasa diakui ya, dipanggil 08, diakui kemampuan tempur dan sebagainya. Saya rasa baik yang suka maupun tidak suka terhadap Mas Bowo, atau Pak Amin tadi mengatakan Bung Bowo, itu mengakui beliau sebagai kemampuannya sebagai prajurit. Ya. Dan kemudian sekarang beliau berbaju sipil, dan saya rasa kita ini kalau disuruh mimpin partai belum tentu bisa sebesar Gerindra mimpinnya. Ya, jadi sebagai politisi beliau juga sudah diakui, didukung banyak oleh masyarakat. Jadi saya rasa... Saya kira bukan kita Pak, saya aja lah. Ya kan jenengan belum pernah jadi nomor 1 di partai Mas. Saya sudah nomor 2 loh Mas di partai. Tapi begini, jangan membawa kita lah, Anda sendiri aja gitu. Kita di sini ini belum ada satupun yang menjadi orang nomor 1 pimpinan puncak di partai. Baik, Ya. dua pasang ini sebenarnya menarik. Dua pasang ini irisannya sangat-sangat tebal. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Mas Derajat tadi tentang hubungan antara Prabowo dan Jokowi, bagaimana kemudian hubungan antara Prabowo dan Megawati dan PDI Perjuangan dalam konteks pencapresan di 2009 lalu, bagaimana hubungan antara Yusuf Kala yang ada di pemerintahan dengan Hatta Rajasa yang ada di pemerintahan dan mengurusi masalah ekonomi juga. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi referensi satu sama lain, bagaimana yang buruk-buruknya dari pihak lawan itu bisa ketahuan dari sekarang, kira-kira begitu ya. Kalau mungkin saya teruskan, jadi kalau dari kami insya Allah kita tidak akan masuk ke wilayah memburuk-burukkan. Biar bagaimanapun juga Mas Jokowi itu gubernur DKI yang kita hormati ya. Tadi saya jalan karena macetnya luar biasa, terus terang makin ampun-ampunan. Itu yang ngurusin gubernur DKI ya? Ya macet harusnya gubernur ya, tapi saya nggak mau ngomong itulah. Tapi saya jalan, saya melihat ini masih banyak PR yang perlu dilakukan. Ya. Nah, kita hormati. Saya rasa saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya teman-teman yang sekarang mendukung Mas Jokowi dan Pak JK, tapi juga adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, mari kita jadikan ajang Pilpres ini menjadi sebuah demokrasi substansial, demokrasi mengenai kebijakan. Tidak lagi demokrasi mengenai bajunya apa, pupurnya apa, lipstiknya apa, enggak. Baik. Selesailah itu. Saya Kita potong sekarang ya, Mas. demokrasi kebijakan. Saya potong di situ. Ya. Jadi maksudnya beliau, Anda tuh cuma jualan popularitas, kira-kira begitulah. Citra dan popularitas, dan hari ini bajunya putih, kemarin kotak-kotak, cuma itu aja sebenarnya jualan ya. Gini, silakan Anda. Kalau kita jualan popularitas, lah Pak Prabowo jualan apa kan itu kan? Persoalannya kan gitu. Jadi saya sepakat tadi bahwa di era demokrasi yang sekarang ini partai mendapatkan sorotan publik yang sangat luar biasa dengan kasus 5 tahun, 10 tahun terakhir ini. Betapa terpuruknya demokrasi yang substansial tadi belum mewujud dalam bentuk kesejahteraan rakyat, dalam rangka bagaimana pendapatan rakyat meningkat dan bagaimana pengeluaran rakyat menurun. Yang terjadi adalah
bagaimana politik yang ragu-ragu dan pencitraan ini menghasilkan adanya suatu ketidakharmonisan di kalangan para menterinya sendiri. Maka saya melihat suatu keniscayaan ketemunya Jokowi dan Pak JK ini yang pertama nanti akan menghilangkan politik keraguan-raguan menjadi politik yang lebih pasti untuk kepentingan rakyat, dalam artian menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Derajat, demokrasi yang substansial, demokrasi yang menghasilkan kesejahteraan. 10 tahun ini kita bisa melihat bahwa ekonomi begitu rendetnya, ya, masyarakat semakin rendah pengeluaran dalam artian nilainya dan semakin tinggi pengeluaran, dan kita harapkan dua pasangan kandidat kita antara Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla, antara yang merakyat dan ahli ekonomi ini akan mampu memaknai demokrasi ini ke depan dalam wujud kesejahteraan. Kalau ditanya antara Jokowi dan Prabowo misalnya, yang substansial tuh Jokowi pasti jawaban Anda kan? Ya, ini gini ya, saya sepakat tadi kalau black campaign itu tidak perlu kita tampilkan di dalam kompetisi ini. Tapi negatif campaign sebenarnya tidak hal yang salah, karena sebagai seorang pemimpin itu harus diketahui benar plus minusnya supaya publik tahu. Nah, dalam hal positif yang kita lihat, ada sesuatu yang bisa diteladani dari figur kepemimpinan Jokowi. Ada ketulusan, ada kesungguhan, ada kejujuran, dan ada niat yang rakyat itu percaya bahwa dia mau mengabdi untuk kepentingan rakyat dan kepentingan umum. Ini value yang dilihat dan oleh rakyat. Dan kompetitor Anda nggak punya itu? Masalah, saya belum bicara kompetitor, masalah kompetensi dari apa yang dilakukan di Solo dan sebagian dari apa yang dilakukan di DKI ini lebih pada keteladanan dan tindakan daripada kemampuan berbicara yang terlalu hebat dan terlalu muluk-muluk tetapi tidak menghasilkan suatu hasil yang nyata untuk rakyat. Saya kira itu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Debat.